Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periode Khulafaur Rasyidin. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Yang akan kita bahas yaitu bagaimana kepemimpinan dan kemajuan serta keteladanan dari masing-masing Khulafaur Rasyidin. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu ibrah sebagai inspirasi dalam menerapkan azas musyawarah, sikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan pendapat di kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Nah, apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dengan menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis. Berikutnya akan kita bahas masing-masing kepemimpinan Khulafaur Rasyidin beserta keteladanannya. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah Islam pertama, pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin yang hanya berlangsung 2 tahun. Nah, ketika menjadi khalifah, Abu Bakar dihadapkan pada keadaan masyarakat sepeninggal Rasulullah. Ia bermusyawarah dengan para sahabat untuk menghadapi kesulitan yang terjadi. Dengan tegas, ia menyatakan akan memerangi semua golongan yang menyimpang, sehingga semua kembali ke jalan yang benar. Ketegasan Abu Bakar disambut oleh hampir seluruh kaum muslimin. Berikutnya ada peradaban yang berkembang pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintahan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi dukungan atas semua kebijakan khalifah. Yang ketiga, menyusun mushaf Al-Quran seperti yang dimiliki umat Islam sekarang ini. Dan yang terakhir, mensejahterakan rakyat secara adil dengan cara membentuk Baitul Mal. Selanjutnya ada yaitu hikmah yang dapat kita teladani dari Abu Bakar Siddiq, yaitu seorang pemimpin yang menegakkan kebenaran, bersikap tawaduk, ramah dan jujur, dan selalu bermusyawarah untuk menegakkan kebenaran. Yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Umar langsung diangkat menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar. Ia rela mempertaruhkan dan membela dakwah Rasul. Umar menjadi benteng pertahanan umat Islam. Adapun bentuk kemajuan yang dicapai Umar yaitu pertama, perkembangan politik dalam keadaan stabil dan perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Yang kedua, dalam bidang perkembangan ekonomi, mulai diaturnya sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, serta juga mendirikan Baitul Mal. Yang ketiga, perkembangan pengetahuan, yakni meluasnya daerah kekuasaan menyebabkan pendidikan berkembang di daerah tersebut dan pendidikan lebih maju. Selanjutnya, keteladanan dan dapat kita ambil dari kisah Umar bin Khattab, yaitu Umar merupakan pemimpin yang tegas dan berani mempertaruhkan jiwanya untuk kebenaran, sehingga dari sikapnya itu dapat kita lihat beliau adalah seorang yang rendah hati, jujur, tegas dan dermawan. Walaupun ia pengusaha sukses, Umar tetap hidup dengan kesederhanaannya. Berikutnya ada yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Masa Khalifah Utsman yaitu ada pemerintahnya itu cukup lama sehingga dibagi menjadi 2 periode. 6 tahun terakhir kejayaan dan tahun terakhir masa kesulitan. Kejayaan yang diperoleh Utsman pada masa khalifah adalah yang pertama, mengkodifikasi Al-Quran ke dalam mushaf, yang kedua, membudayakan sistem musyawarah, yang ketiga, menyeragamkan pembacaan Al-Quran, serta membangun fasilitas-fasilitas umum di kalangan masyarakat dan pemerintahan. Keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Utsman bin Affan yakni itu beliau seorang yang cerdas, jujur, pribadi yang luhur, berteguh dalam akidah, serta sifat dermawan. Beliau seorang saudagar yang kaya raya, tetapi dia tidak pernah sombong. Beliau hidup dengan kesederhanaan.
Khalifah yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ia mendapat dukungan dari sahabat senior dan para pemberontak pada masa Khalifah Utsman. Orang yang pertama kali membaiat Ali adalah Talhah, kemudian diikuti oleh Zubair. Adapun bentuk kemajuan yang diperoleh atau dicapai Ali ketika pemerintahannya yaitu ada pemberian titik terhadap mushaf. Yang kedua, mengganti para gubernur yang diangkat menjadi Khalifah Utsman. Pada masa Khalifah Utsman diganti oleh gubernurnya itu diganti pada masa Khalifah Ali. Dan yang ketiga, menarik kembali tanah milik negara. Dan yang keempat, pembangunan kota Kufah. Dalam kebanyakan peperangan besar, Ali yang membawa bendera. Ali termasyhur gagah berani, tangkas dan berwibawa, perwira, dan amat pandai dalam memainkan pedang. Berikutnya ibrah dan keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Ali yaitu beliau orang yang dermawan, adil, sikap dan perilakunya yang mulia, bahkan keteguhan akidah beliau luar biasa. Ali mempertaruhkan atau memperlakukan orang bukan dengan kecerdasan atau kedudukan, melainkan keikhlasan dan ketakwaan.